She-Hulk Attorney at Law episode kedua. Kita lanjut nih. Kali ini ceritanya fokus ke keluarganya Jennifer Walters dan kehidupannya sebagai lawyer dalam bentuk She-Hulk-nya. Episode ini juga jadi momen kembalinya karakter villain Emil Blonsky alias Abomination setelah sebelumnya dia muncul di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Juga tentang satu misteri lagi soal kemana Hulk dibawa dengan pesawat Scar. Dan ada Easter eggs Wolverine juga di episode ini. Nah, bakal kita bahas episode kali ini, so langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode 2 yang berjudul Superhuman Law menceritakan kita aftermath dari episode pertama setelah She-Hulk menyelamatkan persidangan dan mengalahkan Titania. Dimana kejadian ini jadi viral di mana-mana yang membuat publik akhirnya tahu kalau Jennifer Walters adalah She-Hulk. Padahal identitasnya sebagai She-Hulk selama ini berusaha dia tutupi karena dia pengen hidup normal sebagai lawyer. Nah, kejadian ini diberitakan sama berbagai media termasuk media KPVK dan KZYO yang sebelumnya pernah mengabarkan kemunculan dari Ant-Man versi raksasa di wilayah San Francisco. Lalu juga ada media lokal Los Angeles Now yang di sini nge-refer ke tempat tinggal dari Jennifer yang berbasis di LA. Nah, di pemberitaan ini kita bisa melihat sketch yang dibuat sama petugas pengadilan yang menggambarkan pertarungan Titania melawan She-Hulk dan juga momen She-Hulk menyelamatkan para juri. Di berita kita juga bisa tahu kalau Titania adalah orang yang dikenal masyarakat sebagai manusia super yang jadi influencer. Selain itu, kalau kita perhatikan running text yang ada di berita, lawyernya Titania mengklarifikasi kalau insiden penyerangan ini sebenarnya adalah kesalahpahaman yang tidak disengaja dan dipicu karena kadar gula yang rendah. Yang di sini dijadikan alibi sama timnya Titania untuk membenarkan tindakan penyerangan di ruang sidang. Alasan macam apa coba ini karena kadar gula rendah nih? Tapi akhirnya Titania tetap ditangkap karena ulahnya ini. Nah, pemberitaan ini juga jadi momen pertama bagi Jen untuk mendapat nama superhero-nya, She-Hulk, yang diambil dari kata-kata saksi yang menyebut Jennifer sebagai chick atau gadis muda yang berubah menjadi Hulk, yang akhirnya dibenerin sama reporter yang manggil Jen sebagai She-Hulk. Scene berikutnya kita bisa lihat Nikki dan Jen yang datang ke bar Legalist, sebuah bar yang sering didatengin sama lawyer dan juga para tenaga hukum. Semua orang di bar meneriaki nama barunya Jen, She-Hulk, tapi Jen gak begitu suka sama nama ini dan berharap namanya gak nempel di dia lama-lama. Orang-orang di bar merayakan aksi Jennifer sebagai She-Hulk kecuali teman kerjanya, si Dennis, yang jealous sama Jen dan menganggap kalau Jennifer menggunakan kekuatannya untuk naikin pamornya yang dianggap sama Dennis gak fair dan akhirnya gak dipeduliin sama Jen. Nikki bilang ke Jen kalau dia dikasih minuman gratis sama para cowok gara-gara Jennifer jadi superhero. Tapi Jennifer mencoba denial dengan bilang kalau dia nggak pergi kuliah hukum dan melunasi student loan-nya cuma untuk menjadi vigilante. Yang di sini menggambarkan kalau Jennifer cuma pengen fokus ke karirnya aja dan nggak pengen aksi-aksian melawan kejahatan tanpa landasan hukum. Karena ya dia orang hukum ya, dan tentunya orang-orang yang melawan kejahatan seenaknya tanpa landasan hukum disebut dengan vigilante. Jen lalu ngelanjutin dengan ngasih jokes sarkas kalau vigilante hanya untuk bilioner, orang narsis dan juga orang dewasa yang yatim piatu, yang nge-refer ke the one and only Tony Stark aka Iron Man yang dulu nge-lead Avengers. Nikki bilang kalau Jen mungkin bisa jadi Avengers, tapi Jen ngebantah dengan meragukan apa Avengers bisa ngasih dia gaji, jaminan kesehatan, cuti hamil bahkan pensiun, bahkan meragukan apakah mereka ini dibayar. Well, kalau di komiknya, Avengers sendiri didanai sama pemerintah Amerika dan Stark Industries. Tapi kalau di MCU, karena awalnya Avengers inisiatif ini digagas sama Nick Fury dan S.H.I.E.L.D., Avengers sebenarnya difasilitasi sama S.H.I.E.L.D. dan juga World Security Council yang mengawasi mereka tentunya. Sebelum akhirnya Tony Stark menjadi fasilitator Avengers dan mendanai mereka. Yang di film Age of Ultron sempat ditis dari dialog Tony Stark dan Maria Hill, di mana si Tony Stark ini bilang kalau dia harus membayar semuanya, mendesain semuanya, dan membuat semuanya menjadi keren. Yang di sini nge-refer ke usahanya untuk memfasilitasi Avengers dan mungkin juga membayar para Avengers. Tapi dari kata-katanya Sam Wilson di episode 1 The Falcon and the Winter Soldier, dia menjelaskan kalau dia menerima uang dari beberapa orang yang peduli dan mau nolong Avengers, bukan dari Tony Stark atau badan lain yang mendanai superhero. So, statement dari Jen bisa dibilang benar karena faktanya para superhero sendiri gak digaji dan hanya dapat uang dari donasi orang yang peduli. Jen kemudian dapat kabar buruk nih dari atasannya yang bilang kalau mereka gak menangin case gara-gara She-Hulk menyelamatkan para juri dari Titania.
Lawan mereka di pengadilan, firma hukum GLK&H berargumen kalau keputusan juri jadi bias karena She-Hulk menyelamatkan mereka, membuat mereka mengambil keputusan karena ditolong di kejadian itu. GLK&H akhirnya melakukan banding kalau sidang itu mistrial. Ini akhirnya membuat atasan Jen memecat dia dari kantor jaksa karena dianggap sebagai beban. Insiden She-Hulk di pengadilan membuat Jen jadi susah dapat kerja dan ditolak sama berbagai firma hukum yang dia lamar. Jen terus dibantu sama temennya Nikki buat nyari kerja, tapi karena dia capek nyari kerja, Jen malah iseng membuka website soal 10 kerjaan luar biasa untuk memulai kembali, yang salah satunya adalah jadi maskot di perkampungan Swiss. Di website itu kalau kita perhatikan ada juga barcode yang kalau di-scan bisa ngarahin kita ke komik She-Hulk volume 1 isu 1 tahun 2004 yang jadi inspirasi dari episode ini, dimana Jen sebagai lawyer di kantor jaksa melawan GLK&H di pengadilan yang kemenangannya dilaporkan GLK&H sebagai mistrial karena She-Hulk menyelamatkan manusia bersama Avengers mempengaruhi keputusan juri. Ini membuat dia dipecat yang akhirnya direkrut sama Holden Holloway untuk gabung di GLK&H. Bahkan beberapa act di episode ini diambil dari komiknya, seperti dia yang mabok waktu berubah jadi form Jen dan dia yang disuruh mulai ngantor di hari Senin sama Holloway. Di bagian website itu juga ada beberapa easter egg seperti ada kata Ant-Man, Norse mitologi yang relate dengan Asgardian dan Thor, Avengers, sepatu Iron Man, terus ada artikel soal patung raksasa yang muncul di lautan yang nge-refer ke badan Celestial Tiamut yang berhasil dibekukan sama Cersei. Dimana banyak fans nih yang sempat mempertanyakan kenapa kejadian besar di film Eternals nggak di cover di media dan jadi heboh di dunia, yang akhirnya terjawab nih di sini. Dan ada easter egg lain nih, tulisan "Men fight with metal claws in bar brawl". Nah, ini nih yang menarik banget. Metal claws atau cakar besi ini bisa nge-refer ke karakter Logan alias Wolverine. Karena kita tahu Wolverine ini punya cakar metal dan dia selalu seneng banget nongkrong di bar. Nah, apakah ini menjadi awal untuk memperkenalkan karakter X-Men di MCU? Dan kalau benar ini Wolverine, artinya kaum mutant selama ini memang sudah eksis di MCU tapi tidak pernah muncul di permukaan. Ini adalah easter egg kecil dengan referensi yang besar banget loh buat MCU. Next, gue akan coba bahas deh tentang bagaimana kemungkinan mutant yang akan diperkenalkan di MCU, yang mungkin disengaja nih ditutupin sama Profesor X dengan kekuatannya. Atau kejadian ini akan menjadi awal pengenalan karakter-karakternya dulu, dimulai dengan Wolverine, dan nextnya akan menjadi awal pembentukan X-Men di MCU. Seru banget sih buat dibahas, but let's focus on She-Hulk dulu di episode ini. Nah, di sini tuh juga terlihat wallpaper HP-nya Jennifer. Ini terlihat bokongnya Captain America. Kayaknya si Jen ini agak obses ya sama si bokongnya Steve ini. Scene berpindah nunjukin kita Jen yang terpaksa ikut makan malam sama keluarganya karena malu jadi pengangguran. Jen ketemu sama dua orang tuanya, ayahnya William Morris Walter yang kalau di komiknya diceritakan sebagai sheriff di LA, dan ibunya Elaine Ann Walter. Di komiknya diceritakan kalau ibunya Jen ini meninggal karena kecelakaan mobil saat dia tertabrak sama pengemudi mabuk ketika sedang dalam perjalanan ke resital dansa Jennifer. Elaine juga adalah adik dari Brian Banner, ayahnya si Bruce Banner. Di makan malam ini, Jen dibuat kesal gara-gara Jet sepupunya ini nyinggung soal Jen yang dipecat dan nyombong kalau dia baru dapat promosi. Nah, gara-gara Jen jadi She-Hulk, keluarganya tiba-tiba ngomongin soal superhero ke Jen. Termasuk ibunya yang ngasih nomor Jen ke anak muda yang bernama Yusuf yang pengen jadi superhero. Dilanjut dengan bapaknya yang nanya satu hal yang sebenarnya penting nih. Apa yang terjadi sama panah yang ditembakin Hawkeye? Apa dipungutin satu-satu lagi nih sama si Hawkeye ini? Karena kalau panahnya dibiarin aja kan bakal bahaya tentunya. Tapi PR juga ya mungutin satu-satu. Ini sebenarnya sempat di-tease di series Hawkeye ketika Kate ngasih ide ke Clint untuk bikin boomerang arrow yang panahnya bisa balik lagi ke dia. Dimana ide ini muncul karena Kate concern sama Clint yang selalu kehilangan panahnya setelah dia menembakkan panah itu. Bahkan karena dia nggak pernah mungutin lagi panahnya, ini membuat Clint jadi kehabisan trik arrow. Apalagi pas dia udah nggak lagi disupport sama Shield atau Tony Stark. Ibunya juga sempat nge-mention soal Bruce yang menyelamatkan jutaan orang dengan jentikan jarinya. Yang di sini nge-refer pas Bruce menggunakan Infinity Stones untuk mengembalikan orang-orang yang dikenal dengan Blip. Jen yang pusing lalu diajak bapaknya ke workshopnya. Di sana bapaknya nanyain kabarnya Jen dan Jen mulai curhat dengan menyesalkan apa yang dia lakukan. Ketika dia berubah menjadi She-Hulk di publik, malah membuat dia kehilangan pekerjaannya. Dia merasa dihukum karena melakukan kebaikan. Bahkan dia mikir nih, apa harusnya dia biarin aja ya para juri itu dicelakain. Ayahnya nenangin dia dan bilang kalau ini bukan pertama kali mereka menghadapi masalah Hulk di keluarganya. Paling nggak Jen tidak menghancurkan kota. Dimana ini nge-refer ke Hulk yang ngancurin kota Johannesburg di Afrika di film Avengers Age of Ultron. Next scene di bar, Jen bahkan agak ngirit buat beli minuman di bar nih. Holden Holloway tiba-tiba datang dan nemuin Jen dan menawarkan dia kerjaan.
Holloway merekrut Jen untuk join di GLKNH. Jennifer langsung mau asalkan dia bisa bawa paralegalnya, yaitu sahabatnya sendiri Nikki, buat kerja bareng dia. Nah, Holden Holloway kalau di komiknya adalah seorang pengacara legend dan co-founder dari firma hukum GLKNH yang berbasis di New York. Turns out, Holloway ternyata merekrut Jen untuk ditempatkan di divisi baru di kantornya. Dia membuka Superhuman Law Division yang dia buat karena melihat para superhuman eksentrik yang udah mulai berkeliaran di mana-mana. Dari sini, Holloway memanfaatkan persona She-Hulk-nya Jen untuk jadi brand image dari divisi baru yang membuat Jen wajib menggunakan form She-Hulk-nya ketika dia bekerja di kantor dan di pengadilan. Nah, divisi Superhuman sendiri fokus buat membela berbagai macam manusia super, makhluk supranatural, extraterrestrial, dan juga makhluk non-human dalam berbagai case khusus, termasuk case yang berkaitan dengan personal damage dan pelanggaran aturan di segala teritori. Jen syok dan curhat nih ke penonton. Dia baru tahu alasan dia direkrut di firma ini, di mana dia bilang kalau ini nggak adil dan menyebalkan karena semua orang di sini akhirnya berpikir kalau Jen bisa dapat job ini gara-gara dia adalah She-Hulk. Padahal dia sebenarnya sudah sangat qualified banget untuk posisi ini. Next, Jen dan Nikki kemudian ketemu sama lawyer lain bernama Park yang gabung di divisi ini, yang ngasih mereka bingkisan snack, alat kantor, dan peta tempat berak yang enak. Nah, Augustus Puglisi atau Park di komiknya diceritakan sebagai lawyer lulusan New York University yang bekerja di divisi Superhuman Law GLKNH dan sempat naksir sama She-Hulk. Nah, sebagai tugas pertamanya, She-Hulk ditugaskan Holloway buat membela Emil Blonsky alias Abomination yang sekarang ditahan di penjara dengan keamanan tinggi milik The Odyssey. Sebelumnya ditunjukin juga nih di series Miss Marvel sebagai tempat clandestine dibawa untuk dipenjara. Jen sempat menolak buat membela Emil Blonsky karena konflik of interest. Sebelumnya Emil Blonsky berusaha membunuh sepupunya Bruce baik saat jadi tentara sampai dia berubah menjadi Abomination di Harlem. Tapi Holloway di sini nggak peduli karena case Blonsky ini berpotensi untuk menaikkan publisitas dari GLKNH dan juga divisi Superhuman Law mereka. Selain itu, alasan kenapa Holloway menunjuk Jen di kasus ini sebenarnya karena Blonsky sudah tahu siapa Jen dan memilih dia untuk menjadi pengacaranya. Jen diminta untuk mengunjungi Blonsky di penjara dan memberikan keputusan untuk mengambil kasus ini atau enggak. Nah, di depan penjara di Odyssey, kita bisa melihat sebuah mobil dengan angka 1202 yang refer ke komik She-Hulk volume 2 isu 12 yang menceritakan She-Hulk untuk pertama kalinya bergabung dengan Magistrati, petugas hukum di multiverse yang berada di bawah The Living Tribunal saat dia membantu Magistrati untuk mengadili Star Fox yang berbuat kejahatan seksual di bumi. Jen dilarang sama penjaga untuk masuk dengan form She-Hulk-nya karena area penjara bebas kekuatan super. Dengan form manusianya, Jen akhirnya ketemu sama Blonsky yang di sini ternyata lebih ramah dan gak kasar seperti dulu. Blonsky ditahan di sebuah sel yang bentuknya mirip kayak sel khusus yang dibuat sama S.H.I.E.L.D. di film Avengers pertama, yang digunakan untuk menahan Loki dan Hulk. Di sekitar sel ini juga ada sensor yang bakal ke-trigger kalau ada orang yang berada terlalu dekat dengan sel ini, yang secara otomatis bakal memicu alarm dan memunculkan shield laser di sekitar selnya. Anyway, Blonsky mengkonfirmasi kalau dia udah bisa mengontrol fisik dan spiritualnya yang membuat dia bisa jadi Abomination sesuai keinginannya. Emil lalu ngetis backstory kalau dia lahir di Rusia, dibesarkan di Inggris dan jadi kapten pasukan marinir di bawah kesatuan tentara Inggris yang akhirnya bergabung dengan combat team di bawah perintah Thaddeus Ross yang memburu Bruce Banner. Blonsky juga bilang kalau dia punya 7 soulmate atau 7 kekasih yang sudah membelikannya properti. 7 soulmate-nya ini dia kenal lewat program Sahabat Pena yang diadain sama penjara. Blonsky juga ngasih klarifikasinya ke Jen soal insidennya dengan Bruce. Blonsky menceritakan kalau dia berada di bawah komando pemerintah Amerika atau dalam hal ini Thaddeus Ross yang menugaskannya untuk membunuh Hulk. Jen menyangka kalau aksi Blonsky menghancurkan kota Harlem bukan bagian dari perintah yang akhirnya membuat dia mendapatkan hukuman ini. Blonsky di sini ngasih pembenaran lagi soal actionnya dengan narasi kalau insiden ini terjadi karena pemerintah Amerika menyuntikkan Super Soldier Serum dan dia hanya tentara yang diperintah. Bahkan dia berpikir kalau dialah yang jadi superhero seperti Kapten Amerika karena terlibat dalam mengatasi ancaman dari Hulk. Tapi in the end, Blonsky malah dipenjara dan Hulk justru bisa bebas dan dipuja jadi hero. Sebenarnya ini nggak sepenuhnya benar ya. Faktanya, yang membuat Blonsky menjadi Abomination adalah dirinya sendiri ketika dia memaksa Samuel Stern untuk memasukkan darah gamma milik Bruce ke dalam tubuhnya. Dimana dari kombinasi darah Bruce dan Super Soldier Formula ini akhirnya membuat tubuh Blonsky bermutasi menjadi Abomination. Bahkan dari awal aja dia udah menunjukkan ketertarikannya dengan Super Soldier yang akhirnya membuat General Ross menyuntikkan dia serum pertama. Tapi narasi yang dibangun Blonsky ini membuat Jennifer sadar kalau Blonsky juga berhak untuk mendapatkan keadilan dan mau membela dia di persidangan.
Tapi sebelum ngambil case ini, supaya enak, Jen minta izin dulu nih sama Bruce. Dan ternyata Bruce udah saling maafan sama si Blonsky. Bahkan Blonsky udah sempat ngasih surat dan juga haiku sebagai bentuk permintaan maafnya ke Bruce. Bruce juga bilang kalau dia sekarang adalah orang yang berbeda. Ya emang bener sih, beda. Bruce mengencourage Jennifer untuk mengambil case ini dan ya, Jennifer ngambil kasus ini. Pas Jen nanya ke Bruce apakah dia bakal datang ke LA, Bruce bilang kalau dia nggak bisa sekarang karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Dan scene kemudian zoom out menunjukkan kalau Bruce ternyata ada di dalam pesawat Sekar yang sebelumnya bikin mereka kecelakaan di episode pertama. Di episode ini kita bisa ngelihat Bruce yang santai dan membawa beberapa barangnya. Itu artinya pesawat Sekar yang kita lihat sebelumnya ini bukan cuma datang ke bumi untuk mengirim pesan, tapi juga menjemput Hulk. Ngelihat Bruce yang udah bisa pakai layar di pesawat ini menandakan kalau Bruce udah familiar banget dan pernah terbang dengan pesawat ini. Makanya dia bisa mengoperasikan device yang ada di dalamnya. So ada kemungkinan kalau pesawat ini adalah punya rekan Bruce saat dia masih ada di Sekar. Entah itu Grandmaster, para gladiator, bahkan bisa jadi adalah pesawat dari istrinya Hulk, Kyera, atau malah anaknya, Sekar. Pesawat ini sengaja dikirim ke bumi membawa pesan sekaligus menjemput dia. Pertanyaannya, apa yang jadi urusannya Bruce di Sekar? Nah, kalau ngomongin soal Sekar, spekulasinya masih seperti di episode 1 nih. Ada hubungan dengan anaknya, Sekar. Atau mungkin dia masih aktif nih jadi gladiator di sana. Bahkan mungkin kedatangannya nanti bakal berhubungan dengan masalah kepemimpinan di planet itu. Dimana ini nantinya bakal jadi jembatan untuk film atau series Hulk selanjutnya yang rumornya bakal mengadaptasi storyline World War Hulk. Episode ini akhirnya ditutup dengan Jen yang ngelihat berita TV dan nge-reveal footage dari Abomination yang bisa keluar dari penjara dan melakukan fighting ilegal. Nah, ini adalah footage dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang memperlihatkan Abomination yang bertarung sama Wong di klub Golden Dagger punya Xialing. Nah, ini bakal menjadi masalah besar buat Jen yang harus dia hadapi saat membela Blonsky di pengadilan. Karena ternyata Blonsky bisa keluar dari penjara dan akan memberatkan kasusnya Blonsky di mata pengadilan nanti. Karena kita tahu Blonsky berada di sana sama Wong, bahkan itu adalah bentuk latihan sama Wong. Ini bakal jadi jembatan memunculkan Wong di series ini seperti yang muncul di trailer yang berhubungan dengan video viral ini. Tentunya bakal kita explore lagi lebih lanjut di episode ketiga nanti. Scene lalu nyambung ke credit scene yang menghadirkan sketch baru yang menggambarkan kehidupan Hulk di keluarga dan pekerjaannya. Seperti She-Hulk yang lagi foto bareng divisi Superhuman Law-nya, dan She-Hulk yang nyari toilet enak buat pup. Lalu ada She-Hulk yang membantu bapak dan ibunya bersih-bersih, dan Jen yang lagi family dinner. Bagian bersih-bersih itu mirip kayak yang ada di komik She-Hulk volume 1 tadi. Episode ini kembali lagi ngasih post credit scene yang gak penting-penting banget, dimana tenaganya She-Hulk dimanfaatkan keluarganya, seperti buat ngangkat mobil pas lagi benerin ban, masang TV di rumah, dan ngangkat banyak galon air. So next episode bakal lebih menantang nih buat Jen, khususnya di kasus Emil Blonsky. Kita lihat aja nanti di episode ketiga bakal kayak gimana. So itu dia semua yang bisa kita breakdown di episode kali ini. Nah, kalau kalian punya teori atau komentar khususnya tentang kemunculan Easter eggs Wolverine ini, kalian perlu banget untuk tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian menemukan hal yang gue miss, silahkan juga tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, karena kita juga sering bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.